Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardian Syahendartin pada program Meja Redaksi Harian Fajar yang bisa disaksikan melalui channel YouTube Harian Fajar. Nah, kali ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari para pemerhati, penggila, dan penonton PSM Makassar. Pak Asegaf Razak, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, terus sudah ada Sekretaris Jenderal Red Gang, salah satu kelompok supporter PSM, Pak Kak Sadakati Sukma, dan terus ada salah satu anggota juga dari kelompok supporter PSM dari komunitas VIP Utara. Nah, Mas Adit ya, Kak Adit ya, oke. Kita bagaimana kita melihat nasib PSM di putaran kedua yang kita berharap bisa bangkit dan kembali ke papan atas, tapi kenyataannya nasib tim saat ini belum menemukan performa atau bentuk permainan terbaik. Mungkin saya langsung saja ke Coach Asgaf. Mungkin bisa dijelaskan kenapa PSM sampai saat ini sangat sulit sekali untuk bangkit, bahkan untuk menang saja susah, Coach. Oke, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako PSM ya. Jadi biar bagaimanapun juga ini PSM, kita sudah tahu bahwa di putaran kedua ini ada beberapa hal yang mungkin ya artinya kenapa performanya tidak stabil, ya kan? Kalau saya melihat begini, pertama di putaran kedua ini karena ada satu pergantian pemain, ya, ada beberapa pemain. Kedua, pergantian pelatih, ya kan? Jadi mungkin adaptasinya itu yang saya anggap ya karena ini sepak bola ini ya memang butuh proses, ya, proses. Dan kita lihat ya di putaran kedua ini kalau saya lihat kenapa, jadi ada beberapa hal di situ ya mungkin itu penyebabnya, ya kan? Terus ada kita rekrut pemain yang dari Liga 2 ya kebanyakan ya. Nah, yang kemarin sudah saya lihat main ya, ya kan? Terus pelatih juga mungkin baru adaptasi. Terus ada pemain asing juga, ya kan? Itu mungkin butuh proses juga bagaimana adaptasi ya. Kita karena PSM ini luar biasa ngambil pemain asing yang kita memang harapkan bagaimana pemain ini bisa cetak bola, ya kan? Karena kita memang selama ini butuh pemain depan yang punya naluri, ya, bagaimana main cetak bola. Tapi sejauh ini kita melihat belum apa yang kita harapkan. Dia satu pun belum pernah main cetak gol. Si gol-gol itu. Ya, padahal namanya gol-gol. Nah, itu luar biasa itu PSM, ya kan? Tapi kenyataannya sampai sekarang ya, tapi itu ya yang saya bilang tadi bahwa memang ini butuh adaptasi, butuh proses. Karena biar bagaimanapun juga PSM ini punya nama besar, dan ini memang PSM tim yang sudah lama, yang sudah tua, yang belum pernah terdegradasi, ya kan? Nah, tim-tim lain sudah, ya kan? Tapi mudah-mudahan tidak terjadi, ya kan? Nah, tapi saya rasa pelatih ini official, artinya manajemen ini harus kerja keras memang. Mungkin saya ke Kak Sadat dulu, Kak. Kak, ini kita lihat PSM yang kita harapkan kemarin bisa bangkit di putaran kedua, justru malah semakin tertati-tati, bahkan sulit untuk menang. Kak Sadat mungkin punya pandangan tersendiri melihat tim ini bagaimana, Kak? Apa yang harus dilakukan manajemen, tim kepelatihan dengan kondisi saat ini? Ya, baik, Pak Mardi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa Fajar dimanapun berada. Saya kira kalau kita berbicara PSM, mungkin kita akan kembali dulu di awal ketika PSM akan mengarungi musim 2021. Saya kira kita ketahui bersama bahwa sebelum kita mengawali musim ini ada sebuah ketakutan, memang sudah menjadi ketakutan buat kami dari supporter PSM ketika itu
ada eksodus pemain yang tidak biasanya, dan itu hampir sekitar 60% pemain kita itu pindah ke tim lain, dan mereka adalah rata-rata pemain inti yang selama ini menjadi andalan di setiap pertandingan. Ya karena itu tadi adanya adanya masalah di tim lah, sehingga mereka harus pindah ke tim lain. Jadi itu mungkin alasan pertama kenapa PSM, dan bukan hanya di putaran kedua kita seperti ini. Di putaran pertama kita, walaupun di awal-awal 3 pertandingan kita berhasil memenangkan ya kalau tidak salah di awal pertandingan. Kemudian masuk di akhir putaran pertama kita berada di hampir di papan bawah, sehingga manajemen pada saat itu mengambil langkah yang pertama adalah mengganti pelatih, kemudian merekrut beberapa pemain, walaupun pemain yang direkrut itu rata-rata dari Liga 2 ya, karena itu adalah sebuah pilihan. Karena untuk merekrut pemain-pemain yang bisa diharapkan mengangkat performa PSM pada saat itu tidak mungkin. Karena rata-rata pemain yang kita harapkan itu sudah dikontrak oleh tim Liga 1 lain, dan ketika itu akan dipaksakan, tentu kita akan mengeluarkan budget 2 kali lipat. Harus membayar kontraknya di tim lain, kemudian mengambilnya lagi. Mungkin seperti itu Coach ya. Jadi kita dihadapkan oleh pilihan pada saat itu, dan memang kita memerlukan beberapa tenaga baru, maka direkrutlah beberapa pemain-pemain yang beberapa diantaranya adalah pemain lokal dan pemain Makassar sendiri. Memasuki putaran kedua, apa yang kita lakukan itu ternyata belum membuahkan hasil yang kita harapkan. Kita mengalami beberapa kekalahan, tadi sudah dikatakan oleh Coach Asegaf bahwa di 10 pertandingan kita hanya mampu mendapatkan 6 poin ya. Kemudian di akhir-akhir ini kita melihat kemarin di 5 laga terakhir kita hanya bisa mendapatkan 1 poin, itu pun tanpa pemasukan. Tanpa pemasukan. Oke, saya ke Adit dulu Kak. Ini tadi sangat luar biasa yang apa yang disampaikan sama Kak Sadat. Disinggung masalah masalah komunikasi kapten tim kita William Pluim, terus bagaimana ada pembenahan mungkin di musim mendatang, mendatangkan direktur teknik, tim analis. Ada mungkin pandangan yang mau disampaikan? Kalau untuk musim depan saya sependapat dengan Kak Sadat bahwa PSM harus bisa lebih modern lagi, karena klub yang modern itu klub yang memiliki direktur teknik. Jadi dia direktur teknik tugasnya itu bisa menilai setiap laga-laga yang ada, baik dari pemain, kondisi pemain dan lain-lain. Kita tak lupa bahwa PSM pada saat juara, PSM memiliki direktur teknik pada saat juara. PSM yang duluan menjadi klub yang modern dibandingkan klub-klub yang sekarang yang memiliki direktur teknik. PSM yang duluan dan kita juara. Pada saat itu Samsudin pelatih dan direktur tekniknya adalah yang Williams. Nah itu kembalikanlah seperti itu. Karena kalau berbicara sejarah, saya selalu berbahasa di medsos, di Instagram, berikan kami sejarah yang baik, jangan kasih kami sejarah yang buruk. Karena satu-satunya klub di sepak bola tanah air hanya PSM yang memiliki sejarah yang baik, tidak pernah degradasi. Itu aja. Ya. Ya, saya kira PSM bukan klub kecil. PSM itu memiliki sejarah. Saya sepakat dengan Linda Adit bahwa PSM itu, kalau kita berbicara PSM, bukan hanya di Makassar. Orang Indonesia, teman-teman supporter lain pun pasti mengatakan PSM. Ketika kita menyebut PSM, yang ada di benak mereka adalah juara. Ya. Juara. Dan bagaimanapun besarnya ombak, besarnya masalah yang dihadapi PSM, saya kira kalau kita sejalan bersama-sama di situ, saling bahu-membahu, manajemen, supporter, seluruh masyarakat, dan utamanya pemain dan pelatih ini, kalau kita sama-sama, saya yakin musim ini tidak akan ada sejarah baru di PSM. Karena saya tidak mau berbicara seperti Coach tadi. Saya tidak pernah mengatakan PSM belum degradasi.
Saya tidak mau ada seperti belum degradasi. Kalau kita berbicara belum degradasi berarti kita Berharap untuk itu. ya bukan berharap. Kita tidak berusaha untuk mempertahankan. Makanya sejarah PSM itu harus kita pertahankan, bahwa PSM bukan tim yang gampang degradasi. Bukan tim yang gampang dipura-purandakan, walaupun masalah berat seberat apapun. Saya kira masalah yang kita hadapi ini jauh lebih kecil dibanding masalah-masalah sebelumnya. Kita pernah menghadapi ini pada saat playoff dan kita bisa lolos saat itu. Ketika kita juga pernah bermain di Surabaya beberapa, tapi kita juga pernah, kita masih bisa mempertahankan tradisi itu. Artinya saya mungkin berpesan kepada siapapun yang ada di tim PSM sekarang, apakah dari manajemennya, pelatihnya, pemainnya, mohon jangan membuat sejarah baru. Jangan kalian torehkan sejarah baru bahwa kalianlah yang mengantarkan PSM meninggalkan liga kasta tertinggi di Indonesia. Mungkin seperti itu. Kak Adit, mungkin Kak ada closing statement. Ya, Harapan. kalau kami sih pemuda-pemuda, apalagi pecinta PSM, selalu ingin melihat PSM di liga paling teratas, karena bahasa kami itu di bawah kami tidak terbiasa. Makanya setiap menyambung dari anunya Kak Sadat tadi, bahwa jangan berikan sejarah yang baru kepada kami. Kami mengkritik, kami mengeluarkan statement-statement, itu bukti kecintaan kami kepada PSM. Kalau bahasa kemarin pemain bahwa kami juga berjuang, ya kami hargai. Cuman hargai juga cinta kami kepada klub kebanggaan kami, PSM Makassar. Iya. Ya. Oke. Saya ke Coach Asegaf. Coach, ini kan PSM dalam situasi yang sulit. Saya kira Coach juga pernah ketika melatih PSM, mungkin pernah di Piala Presiden, dan mungkin salah satu momen itu ketika PSM juga menghadapi situasi yang sulit. Kalau tidak salah Coach yang melatih bagaimana PSM berlaga di babak playoff ya Coach ya, di Jepara saat itu. Mungkin Coach berbagi pengalaman sedikit Coach saat itu, bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang sangat sulit. Mungkin di zaman itu Coach yang dibandingkan sekarang dengan yang saat itu mungkin agak lebih sulit ya Coach ya ketika saat itu. Iya, jadi pernah yang terjadi waktu di Jepara ya, kita waktu itu memang dalam masa sulit ya kan, sedikit saja bisa kita terdegradasi kan waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan semangatnya ya, kita menyatukan pemain, pelatih, official ya, manajemen, bagaimana kita bersatu untuk berjuang ya kan, bagaimana kita bersatu untuk membangun semangatnya nih pemain itu berlaga ya kan, di pertandingan ya kan, semua unek-uneknya pemain ya kan, bagaimana kita suruh bicara apa yang sebenarnya yang terjadi di dalam tim. Itu perlu memang, karena secara pendekatan emosional juga sama pemain itu kita sangat memerlukan ya kan, pemain sangat memerlukan, apalagi manajemen ini harus punya peran aktif ya ketika kita dalam kondisi seperti begini ya kan, karena saya juga dulu mengalami begitu. Akhirnya kita sepakat ya bagaimana PSM ini kita harus menangkan ini pertandingan. Apa yang kita lakukan, kita harus kerja keras ya kan, kita motivasi pemain, bagaimana pemain ya kita tidak mau kalah, yang penting yang jelasnya kita bagaimana berikan satu motivasi, kita tidak mau degradasi waktu itu. Akhirnya ya alhamdulillah kita terhindar dari degradasi. Itulah motivasi begitu yang kita harus sekarang ini, harus kita membangun kekompakan di dalam tim ya kan. Jangan ada ya apa yang dikatakan Sadat, jangan merasa ada pemain yang di situ ya kan, yang merasa hebat ya kan. Nah, itu yang sebenarnya ya. Jadi kalau waktu sekarang ini kita menyatukan ini pemain, pelatih, official semua untuk bagaimana memberikan yang
terbaik untuk di sisa pertandingan ini. Para penonton harian Fajar Official, demikianlah tadi bincang-bincang kami di program meja redaksi, dan terima kasih kepada Kak Sadat, Coach Asegaf Rasak sama Kak Adit. Oke, pemirsa harian Fajar, sampai jumpa di program meja redaksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.